Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Irmanto SPD MHUM, untuk pertemuan yang ke-7. Para mahasiswa, pada pertemuan yang ke-7 ini kita membahas proses akreditasi jurnal. Pengalaman ini sangat penting bagi Anda karena Anda setelah tamat atau wisuda tentu akan ditunjuk sebagai pengelola jurnal, dan jurnal sebaiknya harus terakreditasi. Atau jika belum terakreditasi, kita harus mengelola jurnal sesuai dengan panduan penilaian akreditasi, sehingga pada suatu saat jurnal yang Anda kelola sudah terakreditasi secara nasional. Para mahasiswa, apa masalah yang sering dihadapi oleh pengelola jurnal? Pertama adalah visibilitas dan aksesibilitas jurnal ilmiah kurang baik karena belum menerapkan manajemen jurnal ilmiah secara daring. Artinya, sekarang kita sudah berpindah ke pengelolaan jurnal secara daring. Tidak ada lagi kita mengelola secara cetak, dan dunia cetak dalam pengelolaan jurnal ilmiah sudah ditinggalkan. Jadi sekali lagi, Anda harus mengelola jurnal dengan aplikasi jurnal secara daring. Para mahasiswa, persoalan yang kedua yang dihadapi adalah proses pengelolaan artikel belum menerapkan standar artikel ilmiah. Itu juga sering terjadi karena atas desakan penulis kita hanya memuat tanpa sesuai dengan standar artikel ilmiah. Yang ketiga adalah mutu penerbitan jurnal ilmiah sebagian besar masih kurang baik. Tentu ini berkaitan dengan pengelola, ya. Pengelola harus hati-hati mengelola dan penerbitannya harus menjadi penerbitan yang baik. Berikutnya yang keempat adalah pengendalian mutu jurnal ilmiah melalui proses telaah oleh mitra besari atau penelaah atau reviewer substansi ini, dan pemapanan gaya selingkung belum konsisten. Jadi gaya selingkung juga belum mapan artinya kita mengelola jurnal juga tergantung atau sangat menentukan kibarjali jurnal itu. Karena itu pengelola harus dengan serius mengelola jurnal. Berikutnya adalah mutu substansi artikel belum dijaga dan belum dipertahankan dengan baik. Itu tergantung pula kepada para penulis. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat bagaimana jurnal itu bisa diakreditasi dengan nilai seperti apa. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah dibagi kepada dua kelompok. Ada masalah persoalan manajemen dengan nilai 49 dan masalah substansi 51, jadi agak berimbang ya. Pengelolanya bagus dan isi artikelnya juga bagus artinya. Jadi berimbang. Apa saja itu? Jadi berkaitan dengan nama itu ada 3 poin, berhubungan dengan lembaga penerbit ada 4 poin, dan berhubungan dengan penyuntingan atau manajemen jurnal ada 17 poin. Kemudian untuk substansi artikel ada 39 poin, sedangkan gaya penulisan ada 12 poin. Ini adalah nilai untuk substansi. Kemudian untuk manajemen kembali, penampilan jurnal 8 poin, keberkalaan jurnal 6 poin, dan penyebarluasan 11 poin. Jadi seluruhnya menjadi 100 poin. Suatu jurnal ilmiah dinyatakan terakreditasi peringkat 2 apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai total 70 dari gabungan keduanya, dengan nilai substansi sekurang-kurangnya 26. Ini adalah panduan Anda untuk mengelola jurnal. Kita lihat satu persatu. Para mahasiswa, bagaimana nilai peringkat jurnal pada masa kini? Pada masa kini adalah terakreditasi SINTA itu sudah SINTA 1 sampai SINTA 6. Kalau dulu hanya sampai SINTA 3 karena dulu hanya golongan akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C. Ini artinya adalah untuk membina jurnal-jurnal di dalam negeri atau di Indonesia. Artinya ini ada SINTA 1 di atas 85,
dan Sinta 2 di atas 70, Sinta 3 di atas 60, Sinta 4 di atas 50, Sinta 5 di atas 40, dan Sinta 6 di atas 30. Ini yang jadi perhatian bagi kita. Para mahasiswa, sekarang kita lihat penilaian nama jurnal. Nama jurnal yang bagus itu nilainya akan ada 3. Seperti apa nama jurnal itu adalah khusus atau spesifik, sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang menerbitkan substansi atau disiplin ilmu yang sangat spesialisasi, ya, yang sangat khusus. Tentu konsekuensinya adalah kalau nama jurnal seperti itu nanti akan mengikat isi artikel itu sendiri. Bisa juga cukup spesifik bernilai 2. Kalau lebih umum itu nilainya 1, tapi kalau tidak spesifik atau memakai nama lembaga, nama lokasi itu nilainya 0. Jadi setidak-tidaknya kita harus menggunakan cukup spesifik dan meluas mencakup bidang ilmu. Tentu setidak-tidaknya 2 ini ya minimal. Para mahasiswa, berikutnya siapa lembaga penerbit? Yang sebaiknya adalah organisasi profesi ilmiah di tingkat pusat, nilainya 4. Tapi kalau organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan universitas, lembaga penelitian dan sebagainya, nilainya 3. Tapi jika jurnal itu diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya, nilainya 2. Kalau selain itu, nilainya 1. Para mahasiswa, sekarang kita lihat lagi bagaimana kaitannya dengan penyuntingan dan manajemen untuk pelibatan mitra bestari atau dewan reviewer. Mitra bestari reviewer itu harus berkualifikasi internasional. Kalau di atas 50% nilainya 5, sangat tinggi. Tentu artinya para reviewer tertentu tersebut harus menunjukkan bahwa dia memang berkualifikasi internasional. Tapi setidaknya bisa juga melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional. Setidaknya itu adalah di atas 50%, maka nilainya adalah 3. Kalau melibatkan mitra prestasi setempat atau lokal, nilainya 1. Itu tergantung kepada kebijakan Anda sebagai pengelola jurnal nantinya. Para mahasiswa, berikutnya bagaimana berkaitan dengan mutu penyuntingan. Kalau penyuntingannya bagus, nilainya 2. Ini artinya adalah mitra bestari secara ketat menelaah naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan, dan itu ditunjukkan di dalam online atau daring tersebut. Jadi akan ada catatan-catatan mitra bestari. Jika itu dilakukan, nilainya 2. Jika nilainya baik, mitra bestari membantu menelaah naskah, memberikan catatan dan perbaikan seperlu saja, itu nilainya 1. Sedangkan tidak baik, mitra bestari tidak nyata dampak kinerjanya, itu nilainya 0. Berikutnya, para mahasiswa, kualifikasi dewan penyunting. Kalau dewan penyunting itu berbeda ya dengan tadi mitra bestari. Dewan penyunting adalah para redaktur yang bekerja untuk mengelola. Kalau mitra bestari adalah untuk menilai substansi artikel. Kalau penyunting itu lebih dari 50% penyunting pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional, nilainya 3. Kalau kurang dari 50% penyunting pernah menulis artikel ilmiah internasional, nilainya 2. Sedangkan belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional, nilainya 1. Petunjuk penulisan bagi penulis. Nah, ini harus Anda sebagai pengelola harus menyediakan, harus ada dan template-nya. Jika petunjuk penulisan bagi penulis terinci, lengkap, jelas secara substansi, sistematis dan tersedia contoh atau template-nya, nilainya 2. Tapi jika ada saja kurang lengkap dan kurang jelas, nilainya 1. Apalagi kalau tidak ada, nilainya 0. Para mahasiswa, berikutnya adalah berhubungan dengan mutu penyuntingan, gaya, dan format. Jika mutu penyuntingannya baik sekali dan sangat konsisten, nilainya 2. Kalau baik dan konsisten, nilainya 1. Sedangkan tidak baik atau tidak konsisten, nilainya 0. Bagaimana cara orang melihat? Melihatnya mudah sekali. Jika melihat setiap halaman dengan mudah ditemukan kesalahan-kesalahan penyuntingan, itu adalah berarti tidak baik. Tapi kalau agak sulit, itu adalah nilainya baik. Tapi kalau sulit sekali dan tidak bisa ditemukan, tidak ada kesalahan, itu nilainya 2. Itu adalah bukti cara orang melihat bagaimana mutu penyuntingan. Para mahasiswa, berikutnya berkaitan dengan manajemen jurnal ilmiah. Kalau menggunakan manajemen penyuntingan sepenuhnya daring,
pengiriman daring, penyuntingan daring, kemudian oleh kerja untuk menilai karya oleh para reviewer atau mitra besar itu juga secara daring, itu nilainya 3. Tapi kalau menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi, daring ada, dikirim lewat email juga ada. Artinya nanti penyuntinglah yang memasukkan artikelnya ke dalam jurnal itu dilakukan atau nilainya adalah 2. Kemudian menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja atau email, itu nilainya 1. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat cakupan ilmu atau keilmuan, aspirasi wawasan dari jurnal kita. Kalau cakupan keilmuan isi dari artikel itu adalah sangat khusus, nilainya 4, tapi kalau dia hanya spesialis saja, nilainya 3, sedangkan cabang ilmu nilainya 2, sedang satu disiplin ilmu itu nilainya 1. Kalau bunga rampai, lebih umum gabungan, itu nilainya setengah. Berikut juga aspirasi wawasan dari jurnal kita, itu akan terlihat dari artikel-artikel yang ada di dalamnya dan topik-topik yang ada di dalamnya. Jika aspirasi wawasan dari jurnal itu berskala internasional, itu nilainya 6, sedangkan berskala regional atau wilayah, misalnya ASEAN, itu nilainya 4, sedangkan berskala nasional saja nilainya 3, sedang berskala kawasan seperti Sumatera atau di Jawa saja dan sebagainya seperti itu, atau di Kalimantan saja, itu nilainya 1, sedangkan jika berskala lokal seperti satu provinsi, satu kabupaten, itu nilainya setengah. Jadi isi substansi artikel akan menunjukkan aspirasi wawasan ini. Para mahasiswa, berikutnya bagaimana originalitas karya atau kepionerian. Jika memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan, kontribusi ilmiah sangat tinggi, nilainya 6. Sedangkan memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan atau memberikan kontribusi ilmiah yang tinggi tapi bukan yang sangat tinggi, nilainya 4. Sedangkan memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan atau kontribusi ilmiah yang cukup, itu nilainya 2. Jika selain itu, nilainya setengah. Para mahasiswa, berikutnya kita berkaitan dengan makna dan dampak ilmiah. Jika makna isi dari jurnal itu sumbangannya bagi kemajuan ilmu itu sangat nyata, itu nilainya 3, sedangkan nyata nilainya 2, sedangkan kurang nyata nilainya 1. Dampak ilmiahnya, jika sangat tinggi, jumlah stasi besar dari 25 nilainya 5, tinggi atau stasi antara 11 sampai 25 nilainya 4, cukup jumlah stasi 6 sampai 10 nilainya 3, kurang jumlah stasi 1 sampai 5 nilainya 1. Sedangkan jika tidak berdampak atau jumlah stasinya 0, itu nilainya 0. Para mahasiswa, sekarang kita lihat nisbah dan kemukteran pustaka, rujukan-rujukan yang ada di dalam artikel itu. Jika nisbah pustaka acuan primer, perbandingan pustaka acuan primer itu adalah jurnal terhadap pustaka lainnya, perbandingan rujukan jurnal dengan buku dan sebagainya. Jika di atas 80% nilainya 3, jika antara 40 sampai 80% nilainya 2, dan jika di bawah 4% nilainya 1. Artinya kalau setiap rujukan jurnal itu 10, tetapi 8 dari jurnal dan 2 dari buku, rata-rata seperti itu, tentulah nilainya 3. Tapi kalau antara 45 dari jurnal sedangkan 5 dari buku, rata-rata seperti itu, maka nilainya 2. Itu maksudnya. Kemudian derajat kemuktahiran. Ini kalau kemuktahirannya itu 80%, nilainya 4, sedangkan 40 sampai 80% nilainya 2, sedangkan di bawah 4% nilainya 1. Itu akan terlihat kemuktahirannya digunakan oleh jurnal itu sendiri. Para mahasiswa, artikel-artikel yang kemuktahirannya tinggi, itu nilainya juga tinggi. Kalau ini nilainya 4. Berikutnya, analisis dan sintesis, termasuk juga penyimpulan di dalam artikel itu. Jika analisis sintesisnya sangat baik, nilainya 5, jika baik nilainya 3, jika cukup nilainya 1. Termasuk juga penyimpulan dalam setiap artikel.
Jika penyimpulannya sangat baik, nilainya 3. Jika penyimpulannya baik, nilainya 2. Sedangkan penyimpulannya cukup, nilainya 1. Berikutnya tentang penilaian gaya penulisan. Kita lihat judul artikel yang dimuat. Jika judul artikel itu lugas dan informatif, nilainya 1. Jika lugas tetapi kurang informatif, atau sebaliknya, nilainya setengah. Sedangkan tidak lugas dan tidak informatif, nilainya 0. Untuk itu, pengelola jurnal juga harus memperhatikan judul artikel yang akan dipublish pada jurnal kita. Berikutnya berkaitan dengan nama penulis dan abstrak. Jika dicantumkan penyantun nama penulis dan lembaga penulis, jika lengkap nama penulis ada dan lembaganya ada, nilainya 1. Jika lengkap tetapi tidak konsisten, itu tergantung kepada kerja penyunting, nilainya setengah. Tidak lengkap dan tidak konsisten, nilainya 0. Jadi lengkap saja tetapi tidak konsisten. Misalnya nama lembaga, kadang-kadang pakai nama fakultas dan universitas, kadang-kadang hanya nama universitas, itu tidak konsisten, nilainya setengah. Abstrak yang digunakan. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan atau dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya ada, nilainya 2. Abstrak kurang jelas dan kurang ringkas atau hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja, nilainya 1. Sedangkan abstrak yang tidak jelas dan bahasanya tidak baku, nilainya setengah. Para mahasiswa, berikutnya kata kunci. Jadi kata kunci juga sangat penting. Kalau ada konsisten mencerminkan konsep penting, nilainya 1, sedangkan ada tetapi tidak konsisten, nilai setengah, dan jika tidak ada, nilainya 0. Berikutnya sistematika penulisan artikel. Jika lengkap, bersistem baik, nilainya 1, lengkap tetapi tidak bersistem baik, nilainya setengah, dan kurang lengkap dan tidak bersistem, nilainya 0. Ini adalah kerja juga dari penyunting. Harus hati-hati bahwa sistematika penulisan artikel harus lengkap dan bersistem sesuai dengan panduan atau peraturan persyaratan yang sudah kita kemukakan. Berikutnya yang keenam adalah pemanfaatan instrumen pendukung. Jika informatif dan komplemen, nilainya 1, kurang informatif dan atau kurang komplementer, nilainya setengah, dan tidak termanfaatkan, nilainya 0. Jadi instrumen-instrumen pendukung seperti foto, gambar, tabel, dan sebagainya itu sangat penting di dalam jurnal, termasuk juga diagram misalnya. Para mahasiswa, berikutnya adalah yang ketujuh, sistem pengacuan pustaka dan pengutipan. Jika sistem pengacuan pustaka dan pengutipan yang digunakan baku, konsisten, dan menggunakan aplikasi pengutipan standar, nilai 1. Jika baku konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi standar, nilai setengah, dan tidak baku tidak konsisten, nilainya 0. Berikutnya, penyusunan daftar pustaka. Jika baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar, nilainya 2. Sedangkan baku dan konsisten tapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar, nilainya 1. Tidak baku dan tidak konsisten, nilainya 0. Para mahasiswa, berikutnya adalah tentang penggunaan istilah dan kebahasaan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar, nilainya 2. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar, nilainya 1, dan berbahasa yang buruk, nilainya 0. Jadi artinya penyunting harus menggunakan penggunaan kosakata yang baku dan benar dan baik itu. Berikutnya berkaitan dengan ukuran jurnal dan tata letak. Seperti apa ukuran dan tata letak yang baik itu? Yang baik itu jika ukurannya adalah menggunakan ukuran A4. Jadi kertas A4 di dalam layout kita, yakni 21 cm dikali 29,7 cm, nilainya 1. Jadi ukurannya adalah 4. Dalam aplikasi-aplikasi kita sudah ada. Kemudian konsisten berukuran lainnya, nilainya setengah. Jika tidak 4, nilainya setengah, dan tidak konsisten, nilainya 0. Tata letak, itu berhubungan dengan layout. Konsisten antar artikel dan antar terbitan, nilainya 1. Jadi konsisten antar artikel, konsisten antar nomor, konsisten terbitan kita, nilainya 1. Kalau kurang konsisten, nilainya setengah, dan tidak konsisten, nilainya 0. Para mahasiswa, sekarang berkaitan dengan tipografi.
Kalau tipografinya konsisten antara artikel dan antara terbitan nilainya 1, kurang konsisten nilainya setengah, dan tidak konsisten nilainya 0. Tipografi itu berkaitan misalnya dengan jenis huruf, besar huruf, dan sebagainya. Itu termasuk dari bagian tipografi itu. Kemudian resolusi dokumen, karena sudah masuk ke daring, jika konsisten dan bermutu resolusi tinggi 2, konsisten dan bermutu resolusi rendah 1, dan tidak konsisten setengah. Jadi itu bisa dilihat dari resolusi dokumen kita. Berikutnya para mahasiswa tentang jumlah halaman per volume. Jika lebih jumlah per volume itu adalah dalam terbitan 1 tahun, volume itu berkaitan dengan 1 tahun, sedangkan nomor itu adalah jumlah terbitan dalam 1 tahun itu. Jadi ada volume 1 nomor 1, ada volume 1 nomor 2, itu artinya dalam 1 tahun terbit 2 nomor. Jika dalam 1 volume atau dalam 1 tahun itu digabungkan seluruhnya dari 2 nomor atau 3 nomor, kalau dia 3 nomor per tahun, di atas 500 halaman nilainya 2, kalau di atas 201 sampai 499 halaman nilainya 1, sedangkan 100 sampai 200 halaman nilainya setengah, sedangkan di bawah 100 nilainya 0. Ini artinya kalau dia nomor, 2 nomor, jangan sampai ada di bawah 100 itu, karena itu tidak akan ada nilainya. Desain tampilan laman dan desain sampul. Jadi web kita berciri khas dan informatif, sedangkan jika tidak berciri khas dan tidak informatif, nilainya 0. Para mahasiswa, ini berkaitan dengan jadwal terbit. Kalau di atas 80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan, nilainya 2. Jika 40-80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan, nilainya 1. Sedangkan di bawah 40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan, nilainya 0. Untuk itu, terbitan jurnal tentu harus sebaiknya mendekati atau sesuai dengan periode yang ditentukan itu. Para mahasiswa, berikutnya adalah tentang penomoran artikel, penomoran terbitan. Penomoran terbitan tadi adalah nomornya volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, dan seterusnya seperti itu seragam, maka baku nomor 1 nilainya 2. Jika tidak bersistem nilainya 1, tidak bersistem tidak baku nilainya 0. Penomoran halaman berurut dalam satu volume, artinya volume 1 sampai 110, volume 1 nomor 1 sampai halaman 110, maka volume 1 nomor 2-nya dimulai lagi dengan 111. Itu artinya berurut dalam satu volume nilainya 1. Jika tidak dimulai lagi untuk nomor 2-nya, nomor 1 lagi, itu nilainya 0. Makanya penyunting harus hati-hati. Berikutnya indeks. Jika berindeks subjek dan berindeks penulis yang terperinci, nilainya 1. Setiap volume berarti akhir pada volume, dan berindeks subjek saja atau berindeks penulis saja nilai setengah, dan tidak berindeks nilainya 0. Para mahasiswa, berikut tentang jumlah kunjungan ke jurnal kita. Jika di atas 50 kunjungan unik ke halaman rata per hari untuk jurnal yang terbit, maka nilai 4. Jika kunjungannya hanya 10 sampai 50, maka nilainya 2. Jika di bawah 10 kunjungan, nilainya 1. Berikutnya tentang pencantuman di Pengindeks Internasional Bereputasi. Jika tercantum lembaga Pengindeks Internasional Bereputasi tinggi, nilainya 5. Jika Pengindeks Internasional Bereputasi sedang, nilainya 3. Dan Pengindeks Internasional Bereputasi rendah, nilainya 1. Jadi lembaga pengindeks harus dihadirkan, harus terindeks di jurnal kita. Para mahasiswa, berikutnya tentang alamat identitas unik artikel atau disebut dengan DOI ya. Jika setiap artikel memiliki DOI, maka nilainya 2. Jika memiliki alamat yang permanen, setiap artikel nilai 1. Jika tidak memiliki DOI atau alamat permanen, nilainya 0. Jadi sebaiknya harus ada DOI untuk setiap artikel. Para mahasiswa, berikutnya ini ada penilaian disinsentif atau pengurangan nilai. Jika terbukti memuat satu atau lebih artikel yang keseluruhannya merupakan plagiat dan tidak ada tindakan koreksi atau penarikan kembali dari penerbit, nilainya dikurangi 15. Jika memuat satu artikel yang sebagian merupakan plagiat, maka dikurangi nilainya 5 dalam waktu penilaian. Para mahasiswa, ada beberapa hal yang diperbolehkan.
Satu yang diperbolehkan adalah iklan dapat dimuat apabila dicantumkan dalam halaman bernomor khusus yang tidak mengganggu kesinambungan nomor halaman dalam satu volume jurnal. Itu dibolehkan. Iklan diberi nomor halaman secara terpisah sehingga tidak mendominasi tampilan laman dari jurnal elektronik. Yang kedua, artikel, ulasan atau tinjauan atau undangan editor dapat dipertimbangkan pemuatannya, akan tetapi kehadirannya mengurangi nilai kepioneran ilmiah jurnal. Boleh, tapi sebaiknya itu larang, itu ya. Kemudian berikutnya, atau mengurangi nilai kepioneran. Berikutnya adalah rubrik tinjauan buku baru sangat dianjurkan untuk memenuhi salah satu kewajiban bagi jurnal dalam menyebarluaskan kemajuan ilmu. Jadi, dibolehkan rubrik tinjauan buku. Tentu buku-buku baru. Berikutnya adalah pemuatan obituari tokoh ilmuwan dalam bidang cakupan jurnal. Jadi jika jurnal itu sesuai ada tokoh-tokoh ilmuwan, itu dibolehkan. Kemudian dibenarkan menghadirkan rubrik editorial yang betul-betul membahas masalah yang aktual. Rubrik editorial bukan kata pengantar. Jadi kalau pakai kata pengantar tidak usah, atau tidak usah sama sekali. Yang keenam adalah berita kegiatan ilmiah organisasi profesi dapat disajikan selama tidak mendominasi tampilan halaman jurnal elektronik. Jadi sebagian kecil dibolehkan kalau ada kegiatan organisasi profesi. Para mahasiswa, demikianlah. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda dan harus Anda menggali lagi potensi diri Anda agar Anda bisa memahami panduan tadi sehingga Anda nantinya mengelola jurnal sesuai dengan pedoman penilaian akreditasi jurnal itu. Bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.